adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Senang sekali ya adik-adik, hari ini kita bisa berkumpul bersama lagi untuk sekolah minggu. Setelah kemarin kita habis liburan. Liburan untuk merayakan apa adik-adik? Untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Nah, akhirnya sekarang kita bisa sekolah minggu lagi. Siapa yang senang kita bisa sekolah minggu lagi hari ini? Wow, kakak lihat semuanya senang ya untuk bisa sekolah minggu lagi. Nah, adik-adik kemarin liburan pergi kemana aja? Mungkin adik-adik ada yang pergi ke mall, ada yang pergi ke taman, atau ada yang pergi keluar kota, atau mungkin ada yang di rumah aja. Mau kita ada di mana aja, yang penting kita senang loh adik-adik, karena kita habis merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah ini, kakak mau ajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Yuk kita bernyanyi. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Yuk kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari tadi malam hingga pagi ini, hingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu ini. Berkatilah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, berkatilah kakak sekolah minggu yang akan menceritakan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami juga dapat mengerti apa yang nanti kakak akan ceritakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang kita lebih fokus, duduk yang manis, udah gak boleh bercanda lagi. Buka telinganya sehingga bisa dengar kakak dengan baik. Nah sekarang kakak mau cerita. Tapi sebelum itu kakak mau tanya nih adik-adik, gereja itu fungsinya buat apa sih? Gereja itu fungsinya untuk rumah Tuhan, untuk anak-anak Tuhan bisa berkumpul, untuk bernyanyi, untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus, untuk berdoa bersama, iya kan adik-adik? Nah hari ini kakak mau bercerita tentang bangsa Yehuda atau orang-orang Yehuda. Emang kenapa sih kak orang-orang Yehuda? Nah adik-adik, pada saat itu orang-orang Yehuda
sedang membangun bait suci atau sedang membangun gereja. Nah, ketika mereka sedang di tengah-tengah membangun gereja, tiba-tiba terjadi suatu masalah sampai mereka nggak bisa melanjutkan pembangunan gereja itu lagi. Nah, akhirnya mereka stop adik-adik, mereka stop membangun gereja itu. Padahal gerejanya belum jadi, gerejanya masih setengah jadi, masih baru rangka-rangkanya doang, belum jadi gereja. Mereka akhirnya tinggalin pembangunan gereja itu, mereka nggak lanjutin lagi. Nah, gereja itu didiemin aja, gereja yang belum jadi itu didiemin bertahun-tahun, sehingga nggak bisa dipakai adik-adik. Terus mereka gerejanya gimana? Iya, mereka nggak bisa gereja, karena gerejanya belum jadi, dan mereka cuma diem aja nggak mau lanjutin bangun gereja itu lagi. Kira-kira Tuhan Yesus sedih nggak adik-adik? Sedih ya adik-adik. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau mengingatkan orang-orang Yehuda lagi untuk melanjutkan membangun gereja itu. Nah, Tuhan Yesus akhirnya mengutus Nabi Hagai untuk mengingatkan orang-orang Yehuda untuk membangun gereja itu lagi, untuk melanjutkan membuat gereja itu lagi adik-adik. Nah, Bapak Hagai bilang gini kepada orang-orang Yehuda, "Hai orang-orang Yehuda, ayo lanjutin bangun gereja itu lagi. Kenapa kalian malah membangun rumah kalian sendiri-sendiri? Kenapa kalian malah bikin rumah kalian jadi lebih bagus? Kenapa kalian bikin rumah kalian jadi lebih besar? Padahal gerejanya masih belum jadi. Kenapa kalian mementingkan diri kalian sendiri? Kalian gak boleh egois. Kalian harus mementingkan kepentingan Tuhan dulu." Nah, adik-adik ada yang tahu nggak kata egois itu apa? Egois itu adalah mementingkan kepentingan sendiri, atau apa yang kita mau itu harus diturutin. Kita nggak peduli sama orang lain. Nah, tapi kakak yakin adik-adik semua pasti baik-baik. Adik-adik di sini nggak ada yang egois. Adik-adik di sini semuanya peduli sama orang lain. Adik-adik, hari ini Tuhan Yesus mau mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang tidak egois, yang tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Tidak seperti orang-orang Yehuda, mereka malah mementingkan kepentingan mereka sendiri. Mereka malah membangun rumah mereka sendiri. Mereka malah bagusin rumah mereka sendiri, membuat rumah mereka menjadi besar. Padahal gerejanya itu belum jadi. Seharusnya yang diduluin itu menyelesaikan gerejanya supaya mereka bisa berkumpul bersama, berdoa bersama, bernyanyi bersama untuk Tuhan Yesus. Tapi mereka malah egois. Mereka malah mementingkan kepentingan diri mereka sendiri adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita belajar ya untuk menjadi anak-anak yang mau peduli sama orang lain. Contohnya apa sih kak? Contohnya kakak mau tunjukin video ini. Hari ini Mombi bersekolah. Mombi senang sekali bisa bertemu dengan teman-temannya. Waktu istirahat pun tiba. Saatnya makan bekal masing-masing yang dibawa dari rumah. Namun tiba-tiba, wah gawat, aku lupa membawa bekalku. Beru mencari-cari di dalam tasnya, tapi tetap tidak menemukan kotak bekal makannya. Sedangkan Mombi membuka kotak bekalnya sendiri. Mombi membawa roti lapis yang sudah dipotong menjadi 2 bagian. Lalu, Mombi memberikan 1 bagian roti lapis itu kepada Beru. Wah, Beru senang sekali. Nyam, nyam. Mombi dan Beru memakan roti lapis itu dengan lahap.
Tak lupa Beru mengucapkan terima kasih kepada Mombi. Nah, tadi adik-adik sudah lihat kan videonya? Tadi ada Beru yang lupa bawa makanan dan ada Mombi yang bawa makanan. Nah, karena si Mombi ini baik hati, dia peduli sama orang lain. Dia peduli sama Beru yang gak bawa makanan. Dia mau berbagi adik-adik. Nah, kita belajar dari Mombi yang mau berbagi punya dia. Dia mau membagi kepada orang lain adik-adik. Nah, sekarang kita lihat video yang kedua. Ibu, aku ingin berbagi kue dengan nenek. Oke. Dah. Kue segar enak, wanginya, harumnya. Banyak kue enak, ku kan berbagi. Satu kamu, satu aku, nyam nyam. Ku suka berbagi karena ku peduli. Kue segar enak, wanginya, harumnya. Banyak kue enak, ku kan berbagi. Berbagi atau tidak harus apa? Ku suka berbagi karena ku peduli. Kue segar enak, wanginya, harumnya. Semakin ku bagikan, semakin sedikit. Bagikan atau tidak harus apa? Ku suka berbagi karena ku peduli. Kue segar enak, wanginya, harumnya. Hanya sisa satu, satu di kotakku. Bagikan atau tidak harus apa? Ku suka berbagi karena ku peduli. Setengah kue, wanginya, harumnya. Setengah kue, ambillah, ambillah. Satu kamu, satu aku, nyam nyam. Ku suka berbagi karena ku peduli. Kue ini untukmu, Mimi. Bawa pulang ya. Terima kasih, Nenek. Kue Nenek sangat enak. Aku mau membaginya dengan temanku. Mengapa kita harus berbagi? Saat kita berbagi makanan, waktu makan kita bisa lebih menyenangkan. Saat kita berbagi mainan, kita bisa lebih bersenang-senang dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting saat kita berbagi, kita menjadi lebih bahagia. Nah, tadi kita udah lihat video anak kucing. Anak kucing itu punya kue. Nah, kuenya itu dia niatnya mau kasih ke neneknya. Tapi karena dia baik hati, dia akhirnya mau berbagi kepada orang lain. Karena dia lihat temennya, aduh kasihan, akhirnya dia berbagi kepada temennya. Dia lihat temennya lagi, terus akhirnya dia berbagi sama temennya. Akhirnya semuanya dapet deh, dan dia akhirnya dapet lebih banyak lagi adik-adik. Nah, hari ini kita belajar untuk menjadi anak yang peduli sama orang lain ya adik-adik. Oke, ibadah sekolah minggu pada hari ini sudah selesai adik-adik. Yuk kita tutup dengan doa. Buka tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar untuk menjadi anak yang peduli dengan orang lain. Kami belajar untuk menjadi anak yang tidak egois ya Tuhan. Kami tidak akan mementingkan kepentingan kami sendiri. Sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat mengingat selalu pesan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita akhirnya selesai. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah.